Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nurdaningsi Channel. Kali ini kita akan membahas prediksi soal analisis kasus SKB CPNS perawat baik D3 maupun nurse. Oke teman-teman, sebelum kita mulai silahkan klik tombol subscribe. 1. Seorang wanita berusia 28 tahun, preemie gravida, kehamilan 20 minggu datang ke poliklinik dengan keluhan saat BAK merasa panas dan gatal di daerah kemaluan. Selain keluhan di atas, klien beberapa kali mengungkapkan kekhawatiran tentang janinnya akibat gejala yang dirasakannya. Pertanyaannya, manakah masalah keperawatan utama yang tepat untuk klien ini? A. Nyeri akut, B. Cemas, C. Gangguan pola eliminasi urin, D. Kerusakan integritas kulit. Jawabannya adalah B. Cemas. Nah, kenapa bagian B yang benar? Karena analisanya seperti ini. Perhatian utama klien ini kan adalah keselamatan janinnya. Prioritas saat ini adalah kecemasan pasien. Kalau nyeri sama kerusakan integritas kulit itu sering terjadi memang sama pasien dengan infeksi saluran kemih, tapi di sini datanya tidak terlalu mendukung, dan yang paling menjadi masalahnya itu karena dia beberapa kali mengungkapkan kekhawatiran, berarti cemasnya yang menjadi prioritas utama. Jadi jawabannya adalah B. Cemas. Selanjutnya nomor 2, seorang wanita berusia 22 tahun dan bayinya yang baru lahir telah selesai menjalani tes HIV dan keduanya dinyatakan positif. Pada saat berita ini disampaikan, klien menangis. Pertanyaannya, manakah intervensi krisis yang tepat pada saat ini? A. Panggil konselor HIV dan buat janji bersama mereka. B. Eksplorasi bagaimana klien mendapatkan HIV. C. Dengarkan klien saat menangis dan bicara. D. Biarkan klien mengekspresikan kesedihannya. Nah, jawabannya adalah C. Dengarkan klien saat menangis dan bicara. Analisanya kan klien baru saja menerima berita buruk dan membutuhkan seseorang ada bersamanya untuk menghadapi masalah. Nah, perawat betul-betul harus aktif mendengarkan klien ketika dia berbicara dan menangis, sekaligus memberikan rasa simpati terhadapnya. Kalau untuk memanggil konselor HIV sih dapat membantu, tetapi bukan yang klien butuhkan saat ini. Pilihan lain tidak tepat pada tahap ini. Oke. Untuk nomor 3, situasi pemeriksaan kehamilan di Poliklinik Kebidanan sedang ramai. Teridentifikasi jumlah pasien mendaftar sampai 78 orang. Saat ini urutan ke-12 ketika datang seorang ibu hamil dengan usia kehamilan 32 minggu dan memiliki keluhan perut keras atau kram, pasien minta untuk didahulukan. Apakah reaksi perawat yang tepat untuk kondisi tersebut? A. Mohon ibu ikut antrian. B. Silahkan ibu langsung menemui dokter. C. Mari ibu saya periksa tekanan darahnya. D. Silahkan ibu berbaring dan tarik nafas yang panjang ya. Jawabannya adalah D. Silahkan ibu berbaring dan tarik nafas yang panjang. Kenapa D? Karena dilihat dari keluhan ibu itu perutnya keras atau kram. Di sini kan kondisi polikliniknya ramai, posisi antri yang panjang yang membuat ibu merasa tidak nyaman dan cemas akibat pada ketegangan sehingga mempengaruhi kehamilan. Next, nomor 4, seorang laki-laki berusia 40 tahun dirawat di unit rawat inap psikiatri. Saat pengkajian, pasien mengatakan sering mendengar suara-suara yang ingin membunuh dirinya, dan suara itu sangat menakutkan, sehingga pasien kesal ingin melempar barang agar suara itu hilang. Hasil observasi, pasien sering bicara sendiri. Pertanyaannya, apakah masalah keperawatan utama pada pasien tersebut? A. Isolasi sosial, B. Harga diri rendah, C. Perilaku kekerasan, D. Halusinasi pendengaran. Nah, jawabannya adalah
D. Halusinasi pendengaran. Di sini kan sudah jelas data objektifnya pasien sering bicara sendiri, sedangkan data subjektifnya pasien sering mendengar suara-suara. Jadi itu sudah jelas halusinasi pendengaran. Selanjutnya untuk nomor 5, seorang bapak 40 tahun dirawat di rumah sakit jiwa karena di rumah marah-marah dan mengamuk. Saat ini pasien sudah perawatan hari ke-8 dan keluarga sudah tahu cara merawat pasien. Menurut keluarga, bahwa sudah mampu memotivasi pasien untuk mengontrol perilaku kekerasannya. Pertanyaannya, apakah indikator keberhasilan asuhan keperawatan yang dilakukan keluarga? A. Keluarga mampu menangani masalah marah. B. Keluarga mampu menangani masalah riwayat amuk. C. Keluarga mampu menangani masalah perilaku kekerasan. D. Keluarga mampu menangani masalah coping tidak efektif. Nah, jawabannya adalah C. Keluarga sudah mampu memotivasi pasien untuk mengontrol perilaku kekerasannya. Jadi penanganan masalah kesehatan jiwa itu tidak terlepas dari dukungan keluarga, karena pernyataan keluarga sudah mampu memotivasi pasien untuk mengontrol perilaku kekerasannya, maka itu menjadi indikator tercapainya asuhan keperawatan yang diberikan kepada keluarga. Jelas ya teman-teman. Untuk nomor 6, ibu seorang perempuan berusia 26 tahun dirawat di rumah sakit jiwa hari ketiga. Pasien mengatakan, ibu saya mau meracuni saya karena dia tidak suka dengan calon suami saya. Pokoknya saya tidak mau makan makanan yang diberikan oleh ibu saya. Nah, pertanyaannya, apakah masalah keperawatan utama pada pasien tersebut? A. Waham curiga. B. Waham somatik. C. Waham nihilistik. D. Waham penciuman. Saya kira di sini jawabannya sudah sangat jelas ya teman-teman. Jawabannya adalah A. Waham curiga, karena di sini jelas sekali pasiennya itu selalu merasa bahwa ibunya akan meracuni dia. Jadi curiganya yang berlebihan. Oke. Nomor 7, seorang laki-laki berusia 27 tahun menikah. Pakar ekonomi, dia dirawat di RSU dengan stroke. Kondisi saat ini pasien hemiparase kaki sebelah kanan. Pasien mengatakan bahwa saya sudah tidak mampu, tubuh saya tidak utuh, tidak ada lagi orang yang senang dengan saya. Saya sudah cacat. Pada saat latihan fisioterapi atau pergerakan, klien selalu membalikkan badan dan tidak mau melihat kaki kanannya. Apakah diagnosa keperawatan utama pada pasien tersebut? A. Harga diri rendah. B. Gangguan citra tubuh. C. Gangguan ideal diri. D. Gangguan peran. Nah, jawabannya adalah B. Gangguan citra tubuh. Kata kuncinya di sini tuh hemiparase kaki sebelah kanan dan tidak mau. Gangguan citra tubuh itu ditandai dengan ketidakmampuan akibat masalah fisik yang dialami dengan respon yang muncul. Ada perasaan tidak mampu atau ketidakmampuan dalam melakukan aktivitas dan tidak mau untuk melihat sakit fisik yang diderita. Jadi saya kira ciri-cirinya sudah mengarah semuanya ke gangguan citra tubuh. Jadi jawabannya adalah B. Seorang anak berusia 15 tahun dirawat di RSU pasca amputasi kaki kiri. Hasil observasi didapatkan tampak murung dan cenderung menyendiri. Ketika ditanyakan mengapa demikian, pasien menjawab dia bosan hidup, rasanya ingin mati saja, saya tidak berharga. Pertanyaannya, apakah prinsip tindakan keperawatan yang utama pada pasien di atas? A. Menguatkan mekanisme coping klien. B. Meningkatkan harga diri klien. C. Menggali perasaan klien. D. Melindungi klien. Nah, jawabannya adalah B. Meningkatkan harga diri klien. Di sini kan kata kuncinya pasien diamputasi kaki kiri dan pasiennya itu merasa dirinya tidak berharga. Jadi prioritas prinsip tindakan yang akan kita lakukan itu kita harus berusaha untuk meningkatkan harga diri seorang klien. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B.
Next, untuk nomor 9, seorang laki-laki berusia 20 tahun sudah 3 tahun merokok, mulai mengenal putau 1 tahun karena diajak oleh teman-temannya. Akhir-akhir ini penggunaannya meningkat menjadi 4 kali sehari. Apabila terlambat menggunakan putau, maka timbul gejala putus zat. Ketika perawat berinteraksi, atas anak B mengatakan, "Suster, saya minta lagi susah tidurnya. Mana tulang rasanya pada sakit." Hasil pengamatan, klien tanpa gelisah sering ke kamar mandi dan menggigil. Nah, diagnosa yang tepat pada kasus di atas adalah A. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, B. Nyeri, C. Defisit volume cairan, D. Coping individu tidak efektif karena ketidakmampuan menahan sugesti. Nah, jawabannya adalah D. Coping individu tidak efektif, et causa ketidakmampuan menahan sugesti. Di sini kan sudah jelas karena tadi dia itu sudah kayak kecanduan, jadi dia itu sudah tidak mampu lagi untuk menahan sugesti, jadi coping individunya itu tidak efektif. Next, nomor 10, seorang laki-laki berusia 65 tahun dirawat karena penyakit obstruksi kronik atau PPOK dengan eksaserbasi akut. Pasien direncanakan akan pulang esok hari. Perawat sedang memberikan informasi ke pasien dan keluarga tentang persiapan pulang. Pertanyaannya, manakah pernyataan pasien berikut yang menunjukkan bahwa pasien perlu informasi tambahan? A. Saya akan banyak minum air hangat sesuai toleransi untuk mengecilkan dahak. B. Saya dapat kembali makan dengan menu normal dengan penekanan pada menu makanan yang sehat dan bergizi. C. Saya dapat menghentikan minum antibiotik saat gejala-gejala sakitnya telah teratasi sepenuhnya. D. Saya melakukan latihan pernafasan dan batuk efektif untuk mempertahankan jalan nafas tetap terbuka dan bebas dari sekresi. Nah, untuk kasus ini jawaban yang paling tepat adalah C. Saya dapat menghentikan minum antibiotik saat gejala-gejala sakitnya telah teratasi sepenuhnya. Nah, pernyataan ini betul-betul menggambarkan bahwa pasien belum memahami tentang aturan minum antibiotik. Nah, dimana seharusnya kan antibiotik itu harus habis. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya untuk nomor 11, seorang perempuan berusia 20 tahun diantar ke IGD dengan diare kronis dan dehidrasi. Pasien baru saja dipindahkan dari IGD ke ruang penyakit dalam. Sudah dilakukan pemeriksaan ELISA dan anti-HIV, hasilnya belum ada. Saat ini perawat akan melakukan pemeriksaan fisik lengkap. Apakah alat pelindung diri yang perlu Anda pakai untuk melakukan prosedur tersebut? A. Sarung tangan, B. Sarung tangan dan gaun, C. Sarung tangan dan masker, D. Sarung tangan, masker, dan gaun. Nah, jawabannya adalah A. Sarung tangan. Kenapa hanya sarung tangan? Karena ini kan hanya melakukan pemeriksaan fisik. Nah, untuk kalau menggunakan masker kan kayak penyakit-penyakit yang penularannya melalui droplet. Jadi di sini kalau standarnya itu standar precaution yang meliputi cuci tangan sebelum tindakan dan setelah, dan menggunakan alat pelindung diri hanya berupa sarung tangan untuk mencegah transmisi patogen perlu dilakukan. Dan untuk pilihan C dan D salah, jadi yang paling benar memang adalah A. Guys, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan share ke sosmed kalian supaya kita sama-sama belajar untuk persiapan SKB CPNS. Semoga teman-teman semua lulus tahun ini, amin. Insyaallah. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.